setiap sesuatu yang dicintai oleh Allah, wa yardahu minal iman, dan juga diridhoi oleh Allah dari iman. Wal a'malis sholihah, dan amal-amal soleh. Ini adalah yang dikatakan al-ma'ruf. Sebagian ulama-ulama mutafassirin mengatakan huwa kullu ma ta'rifun nasu minal khair wa tabsa'u bihi wa tatma'innu ilaih. Setiap kebaikan yang dikenal oleh jiwa kita, yang menjadikan jiwa tersebut suka dan tenang dengannya. Ini adalah menurut sebagian ulama tafsir kata-kata al-ma'ruf. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-ma'ruf itu ada sampai 71 kali. Di dalam surat Al-Baqarah kata-kata al-ma'ruf itu ada 15 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, berada di 13 ayat. Di surat Al-Arafah yaitu ada 1, surat Al-Luqman ada 2, di dalam surat Al-Ahzab ada 2, di dalam surat An-Nur ada 1, surat At-Tolak ada 2, surat Mutmainnah ada 1, surat Al-Muhammad ada 1, At-Taubah ada 3, An-Nisa ada 6, Ali Imran ada 3. Itu Allah menyebutkan lafaz al-ma'ruf di dalam Al-Qur'an sebanyak 71 kali. Allah menyebutkan al-ma'ruf di dalam Al-Qur'an. Al-ma'ruf itu sendiri di dalam Al-Qur'an ada kata-kata al-ma'ruf tersebut itu imma tadullu alal amril ma'ruf. Ada kalanya al-ma'ruf itu di dalam Al-Qur'an dipakai untuk memerintah terhadap kebaikan. Seperti contoh di dalam kitab kita yang kita kaji, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairat wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Di sini kata-kata al-ma'ruf, Al-Imam At-Tabrani di dalam tafsirnya mengatakan ya'murun nas bi ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dinihi alladzi ja'a bihi min indillah. Al-ma'ruf di sini di ayat ini mempunyai pengertian memerintahkan kepada manusia untuk selalu ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti terhadap agamanya yang ia bawa, yang mana agamanya tersebut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada al-ma'ruf bimakna amril ma'ruf. Juga di dalam Al-Qur'an al-ma'ruf itu juga kadangkalanya menggunakan makna ayadullu ala dzam liman yanha anil anfi'lil ma'ruf, yaitu makna cacian bagi orang yang mencegah terhadap amar ma'ruf, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 67, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Ini Al-Imam At-Tabrani di dalam tafsirnya mengatakan, mengartikan al-ma'ruf di sini wa yanhaunahum 'anil iman billah wa rasulih wa bima ja'a bihi min indillah, yaitu mencegah orang tersebut itu dari iman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulnya Allah, dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulnya, dicegah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga kata-kata al-ma'ruf di sini yadullu la yanha 'anil fi'il khair, yaitu menunjukkan kepada makna yang mana orang tersebut mencegah terhadap kebaikan. Begitu juga di dalam Al-Qur'an, al-ma'ruf itu kadangkalanya itu mempunyai arti fi'lul ma'ruf bi fi'lin, mengerjakan kebaikan dengan pekerjaan dengan
kebaikan yang dilaksanakan dengan pekerjaan. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 24, firman-Nya Allah, fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Di sini Al-Imam Al-Ali As-Sabuni mempunyai makna kata-kata ma'ruf di dalam ayat ini, fala isma alaikum ya awliya'il mayyit fi tarkuhinna ayyaf'alna ma la tunkiru syara', yaitu tidak ada dosa bagi orang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya mengerjakan sesuatu selama tidak melanggar syariat. Kenapa? Ketika orang perempuan tersebut itu ditinggal suaminya itu dalam keadaan apa? Ihdad, juga dalam keadaan iddah. Apa iddah? Iddah itu adalah yatarabbusu, artinya untuk biar apa? Membersihkan terhadap rahim. Le ihdad itu dicegah untuk mengerjakan sesuatu yang mana dianggap at-tazayyun, dianggap apa? Berhias, dan juga tidak boleh, termasuk juga tidak boleh keluar rumah. Ini kata-kata ihdad. Ya. Jadi di sini orang perempuan ketika suaminya meninggal dunia tidak boleh menggunakan tazayyun, berhias, bertingkah laku berhias, tidak boleh pakai kincu sekilo, wedak 5 kilo, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dalam keadaan ihdad, berkabun. Ya. Itu orang perempuan. Jadi selama itu tidak boleh. Begitu juga tidak boleh menggunakan pakaian yang mana pakaian tersebut itu dikatakan zina, yaitu pakaian yang dianggap berhias. Walaupun dengan warnanya, biasanya Indonesia ini warna pakaian yang dikatakan warna hias itu apa? Umpamanya pakai merah kan ngejreng, merah umpamanya. Ketika atau kuning, oranye, ketika perempuan itu menggunakan kuning kan koyok-koyok yopo, gitu. Walaupun ireng ketok-ketok yopo, kan kata apa? Ngejreng. Ya apa dikatakan tidak boleh. Tidak boleh, itu dikatakan ihdad. Ya. Orang perempuan tersebut itu selama tidak melanggar syariah, tidak melanggar tazayyun, ya, dan juga tidak melanggar yang lain-lainnya, mengerjakan apa-apa tidak apa-apa selama tidak melanggar syariah. Ya, umpamanya orang perempuan tersebut apa? Keluar rumah, ya, tapi tujuannya tersebut untuk biqadril hajah, kebutuhannya dia seperti belanja untuk makan dia dan lain-lainnya. Selainnya biqadril hajah tidak boleh. Ya, tidak boleh orang perempuan tersebut selama masih ihdad keluar dari rumah. Adapun yang lain-lainnya tidak apa-apa. Ya, kalau orang selainnya suami terhadap selain istri kepada suami, atau bolehkah berkabun tersebut atau bala apa namanya dalam keadaan sumpek susah, itu ulama mengatakan tidak boleh orang tersebut itu berkabun selama 3 hari sampai melebihi 3 hari, kecuali istri kepada suami. Tapi ada ilat juga, sebagian ulama mengatakan apabila tersebut tujuannya li ajil ilmi atau li ajil din, hukumnya tidak apa-apa. Contoh seperti ada orang soleh, mati dunia, kita bela sungkawa, ngerasa ngenes sampai melebihi 1 minggu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena repot mencari orang soleh. Lek soleh untuk ini kan akeh. Ya. Jadi repot tadi, tidak apa-apa. Ulama kita mati, Habib Salim mati, tidak gelem stabil kita sampai 2 minggu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ilmunya. Tapi lek orang biasa mati berkabun kita sampai 3 hari lebih, tidak boleh. Tidak boleh, kecuali istri ditinggal suaminya berkabun lebih 3 hari, tidak apa-apa. Adapun tradisi-tradisi di Indonesia di dalam masalah apa? Di dalam masalah jenazah tidak apa-apa selama tidak melanggar syariat. Seperti bahasa kita itu ketika ada orang meninggal dunia pamitan, apa jenenge ibu?
lewat ning misore ondo misore apa keranda yo ayo pamitan ono wong 10 kadang kaya apa kaya main buru selibur iku mlebu kabeh ngene ya ndak apa-apa terserah yo mlebu pamitan jarine wong apa blorot apa hah browot ya browot tuh iki sing apa lewat misore ndak apa-apa. Masih apa sampai muter-muter ping 10 gini enggak apa-apa sampai kelemeng enggak apa-apa selama tidak ada apa keyakinan yang melanggar terhadap syariat kecuali ada keyakinan lek sampean ndak berorot sampean diparani kok bengi dicekek sampean ndak oleh selama tidak ada keyakinan yang ganggar. Lah yang apabila yang melanggar syariat ndak oleh seperti mecah genteng nggak oleh karena tabdirul mal ya mayiti arep melaku gentengnya dipecah dia tidak oleh asli ini nanggung lek genteng siji nanggung sekalian sak omah tenor tak boleh juga tabdirul mal menyanyiakan harta terus apa begitu juga tidak boleh seperti apa jenenge buang beras kuning itu beras dikasih apa kunir sehingga kuning terus ketika mayit berjalan diaur-aur ndak oleh tabdirun mar haram hukumnya ya kasihan mayitnya ya ndak boleh selainnya tidak melanggar syariat hukumnya ada apa-apa.